pulang kembali, rugi. Nah, maka pertimbangkanlah apa yang sudah Allah karuniakan itu bisa membawa kita itu dekat dengan Allah. Jadi nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita itu belum tentu bisa membawa berkah kalau kenikmatan itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin di jalan Allah. Nah, jadi orang yang memandang zahir dunia ini tertipu. Maka kata Allah, wala tamudda aina ilaika, janganlah engkau itu memperdayakan dirimu menginginkan sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Apa yang tidak diciptakan oleh Allah hakikatnya itu kesenangan dunia. Kenapa? Kesenangan dunia itu sebentar, tidak selama-lamanya. Dan kita bisa memandang diri ini, kesenangan apa yang bisa mengantarkan kebahagiaan itu untuk selama-lamanya dalam urusan dunia? Tidak ada. Dapat pekerjaan, nah berapa lama kita bisa merasakan bahagia dapat pekerjaan? Paling setahun 2 tahun kita bisa menikmati pekerjaan itu. Kalau sudah puluhan tahun bosan. Nikah setahun 2 tahun lah kita masih bisa semangat. Sudah lewat 2-3 tahun biasa saja. Punya anak setahun 2 tahun 3 tahun lah, 4 tahun lah bisa kita bermain sama mereka. Ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah mulai sibuk dengan dunianya masing-masing. Mana bahagia yang akan mengantarkan kita kepada Allah? Tidak ada. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu apabila kita telah mengenal tentang hakikat dunia itu. Apa hakikat dunia itu? Hakikat dunia itu adalah peringatan. Jadi dunia yang diciptakan oleh Allah ini itu semua adalah peringatan ayat-ayat Allah yang harus kita saksikan, yang harus kita perhatikan dan harus kita akui bahwa segala di balik dunia yang diciptakan oleh Allah ini tertumpuk bermacam-macam hikmah yang harus kita petik dari manfaat kita hidup di dunia ini. Nah, orang yang memandang secara batinnya dunia, hakikat dunia ini, dunia itu cepat hilang, tidak kekal. Sehat kita, ada masanya kita bakal sakit. Tidak ada sehat itu kekal. Mudah kita, nah mungkin mudah terus. Kita akan tua. Kita hidup, nah mungkin hidup terus pasti mati. Jadi orang yang sudah memandang bahwa hakikat dunia itu, dia memandang dunia ini cepat hilangnya dan tidak kekal. Maka dia dengan dunia ini tidak terlalu menggebu-gebu dan tidak terlalu ngoyo, tidak ambisius dalam urusan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi hatinya tidak lagi terpaut kepada dunia. Nah, yang kedua, orang yang memandang hakikat dunia ini, memandang dengan mata batin atau qalbunya, dunia ini dia melihat makin banyak yang dimiliki, berat hisabnya. Jadi kalau kita punya harta banyak, hisabnya berat. Nah, kalau kita diuji oleh Allah dengan harta yang sedikit, jabatan tidak tinggi, gelar yang tidak tinggi, itu ringan hisab. Jadi ada orang yang dikasih harta banyak, hisabnya berat. Ada orang yang dikasih gelar tinggi, hisabnya berat. Profesor, doktor, nah itu sama, hisabnya berat juga walaupun buntu. Walaupun hidupnya tidak berkecukupan, tapi karena gelar keilmuannya itu
di mana dia gunakan ilmu itu dan di mana harta itu dia gunakan. Nah, maka Nabi itu pernah berkata, bolehlah engkau menginginkan sesuatu apapun yang kau pinta. Cuman dua katanya. Satu, harta. Kedua, ilmu. Harta yang bisa membawa kamu dekat kepada Allah, ilmu yang bisa membuat kau dekat kepada Allah. Nah, itu boleh. Berarti kita boleh memiliki harta, tapi hartanya itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang kita miliki itu juga bisa membuat kita dekat kepada Allah. Nah, maka dari 10 sahabat Rasulullah itu semuanya dijamin masuk surga. Yang paling lambat yang masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Karena di antara 10 sahabat itu yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Dia yang paling lambat masuk surga. Kalau kalangan Nabi yang paling lambat masuk surga itu Nabi Sulaiman. Karena di antara Nabi yang paling kaya dia, nah itu paling lambat masuk surga, terakhir. Nah, maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah dengan berbagai macam fasilitas dunia ini, manfaatkan fasilitas dunia ini untuk menjadi jalan kita dekat dengan Allah. Maka harta yang kita miliki itu akan bernilai di sisi Allah. Maka harta yang kita miliki itu sesungguhnya bukan yang kita simpan. Bismillah. Harta yang kita miliki itu hakikatnya bukan yang kita simpan, tapi harta yang hakiki itu adalah harta yang ketika engkau belanjakan di jalan Allah. Jadi ada sebuah hikayat Islam. Ada seorang laki-laki yang kaya raya, yang notabene-nya ini adalah orang yang kaya raya, yang memiliki harta banyak. Diwawancarai oleh seorang wartawan. Dia tanya, wartawan itu menanya, "Bapak, umur Bapak berapa?" 15 tahun. Padahal umurnya 80 tahun. Istri Bapak ada berapa? 1. Padahal istrinya 4. Anak Bapak ada berapa? 1. Padahal anaknya 12. Harta Bapak ada berapa? 15 juta. Padahal hartanya triliunan. Lalu wartawan pun bertanya, kenapa Bapak bohong? Bukankah Bapaknya orang kaya? Anak Bapak lebih dari 1, istri lebih dari 1, dan umur Bapak kan 85 tahun. Kenapa Bapak mengaku bahwa umurnya 15 tahun? Apa kata Bapak tadi? Aku merasa milik umurku ini hanya 15 tahun. Ketika umur 70 tahun aku tobat. 85 tahun umurku sekarang, jadi 15 tahun umurku yang sesungguhnya. 70 tahun itu banyak sia-sia hidupku. Kenapa aku mengakui bahwa istriku 1? Istriku memang 4, tapi 3 istri itu cuma semata-mata mencari hartaku belaka. Dia menikah kepadaku itu bukan karena ingin mencari keberkahan ibadah, tapi semata-mata hanya mengejar hartaku. Istriku yang tua inilah yang solehah, yang sering mendoakan aku.
maka aku anggap istriku yang bisa menyelamatkan di akhirat nanti adalah istriku yang solehah ini. Anakku 12, cuman aku mengakui anakku yang sesungguhnya itu adalah anak yang berbakti, yang soleh, yang mendoakan aku. Itu anak yang alim. Yang 11-nya irur. Nah, kenapa ditanya harta, saya katakan harta 15 juta, baru 15 juta aku infakkan hartaku, sebagian hartaku di jalan Allah. Nah, itulah hakikat yang kumiliki. Selain dari itu bukan milikku. Nah, jadi jangan ngitung yang punya milik kita tuh yang ada di deposito. Sudah berapa banyak sudah kau keluarkan harta itu demi kepentingan Allah, demi kepentingan akhiratmu. Kenapa? Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak tanaman pahala dalam diri ini. Semakin banyak kebahagiaan rohaniah kita itu akan kita rasakan. Jadi kita jangan cuma sibuk mengenyangkan perut tubuh zohir ini, tapi kenyangkan juga rohaniamu itu dengan kebaikan. Karena mereka juga butuh makan. Nah, kita ini kadang-kadang cuma ingin menyenangkan zohiriyah, tubuh zohir ini, lupa memberi makan kepada rohaniah. Maka ada orang yang kita lihat secara zohiriyah dia bahagia, tapi hati rohaniah dia itu rapuh, mudah kecewa, mudah marah, mudah tersinggung, mudah bingsal, mudah gelisah. Nah, itu kenapa? Lapar rohaniah kita, miskin rohaniah kita itu. Nah, maka kasih makan rohaniah kita itu dengan berbuat baik. Nah, begitupun juga ilmu. Ilmu juga kita dikasih oleh Allah kelebihan, terutama ilmu agama. Jangan engkau jual belikan ilmu agama itu. Jangan kau jual agama itu dengan harga yang murah. Jangan dijadikan profesi, tapi agama itu sosial, spiritual. Tidak boleh kita menjual agama itu dengan harga yang murah. Artinya apa? Agama itu tidak boleh dijual beli. Nabi Isa berkata, celakalah kamu wahai ulama yang tidak jujur atau perumpamaan bagaikan selokan got atau kotoran, luarnya bersemen baik dan dalamnya penuh kotoran basi. Nah, yang dicamkan di sini siapa? Yang berilmu untuk ulama. Celaka wahai kau ulama yang tidak jujur. Apa maksudnya tidak jujur ini? Ucapan dan perbuatan tak sinkron. Dia ngomong jujur tapi dia tukang bohong. Dia ngajarkan tawadu tapi dia sombong. Dia ngajarkan dermawan tapi dia pelit. Nah, itu namanya dari perilakunya saja tidak mencerminkan bahwa dia ini orang baik. Dan Allah tahu apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diperbuat. Itu namanya pembohong. Satu. Kedua, urusan agama ini selalu dikaitkan untuk kesenangan dunia. Sedekah motor dapat mobil. Jadi mengatasnamakan agama untuk mencari kepentingan duniawi. Nah, ini dimarah tuh kan. Nah, Allah tidak suka
Ada orang yang sibuk dengan sholatnya cuman melepaskan kewajiban saja. Dia mengira kalau sudah sholat 5 waktu aman. Dah, belum tentu aman. Kenapa? Kamu tidak tahu siapa yang kau sembah. Kamu tak tahu siapa yang kau sebut tuh. Sehingga bacaan kita itu tidak melekat di hati, tidak merindukan kehidupan bersama Allah. Bagaimana kita bisa merindukan Allah itu ketika kita sering bicara tentang Tuhan, ketika kita sering berbicara tentang Allah. Nah, itu kerinduan di dalam kalbu kita, itu makanan bagi ruhania kita. Terpenuhlah keinginan ruhania kita itu ketika bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang kebijaksanaan Allah, keadilan Allah. Nah, itu terobati. Nah, maka jangan diabaikan, jangan diabaikan peringatan-peringatan Allah. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang sering mengingkari peringatan-peringatan Allah, maka Allah akan membuat hidupnya sempit, hatinya sempit, dan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad qumtu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami di dunia bisa melihat. Qala kadzalika atatna ayatuna. Dulu ketika di dunia datang peringatan-peringatanku kepadamu, engkau mengabaikannya. Maka pada hari ini kami akan mengabaikanmu pula. Qala kadzalika atatna ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumam tunsa. Nah, peringatan-peringatan Allah ini, di mana peringatan Allah tuh? Dunia ini yang jadi peringatan. Dunia inilah yang menjadi tempat kita jadi sadar, sesadar-sadarnya, bahwa sesungguhnya yang kekal itu hanya Allah semata. Harta tidak kekal, yang kekal itu yang memberi harta. Ilmu tidak kekal, yang cuman kekal yang memberi ilmu. Hidup itu tidak kekal, yang cuman kekal itu yang maha hidup. Nah, kalau kita telah menyadari bahwa semuanya itu tidak ada yang kekal, kenapa engkau masih fokus kepada yang tidak kekal? Kenapa kita masih terkontaminasi kepada sesuatu yang tidak baku? Itulah yang disebut tadi itu, yang namanya tertipu.